misalkan di muka saya ini tidak ada apa-apa. Oke sahabat alam, jangan sampai kalian lakukan adegan ini di rumah ya. Halo teman-teman, kembali lagi. Jadi kali ini kita sedang berada di hutan pinus untuk membahas beberapa jenis ular yang sebetulnya ini sangat jarang dan mungkin bahkan baru pertama kali saya bahas terkait perbedaan jenis-jenis ular viper yang kalau kita lihat dari fisik dan corak ini hampir sama. Namun ternyata ular ini memiliki perbedaan yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Selain juga nanti kita pengen coba membahas dan mengkaitkan beberapa kejadian-kejadian saya di waktu dulu. Dan ada juga beberapa korban-korban terkait gigitan ular berbisa yang kali ini juga saya bawa. Jadi kali ini saya bawa 3 jenis ular teman-teman. Ada ular Trimeresurus albolabris yang kemarin kita dapatkan bareng si Kang Aden. Nah, terus sebetulnya ini udah beberapa bulan juga saya keep di rumah. Ada Viper Sumatera. Nah, ini Viper Andalas atau ya Viper Andalas. Terus ada juga si Viper Trimeresurus punisius teman-teman. Yang kali ini akan coba saya bandingkan dengan ular yang memang ada di Jawa Barat. Karena untuk si Viper Andalas ini kan jelas-jelas dari Sumatera nih. Apa saja perbedaannya, lalu ketiga ular viper ini bisa kita lihat dari segi corak, terus dari segi kepala bentuknya seperti apa, kita lihat bareng-bareng teman-teman. Oke, jadi konten kali ini kita kembali ngebahas ular-ular yang sebetulnya ya berbisa tinggi gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah perbedaan ya. Dari namanya juga bukan Trimeresurus lagi ini mah. Jadi Craspedocephalus andalasensis. Nah, yang ini ularnya teman-teman. Nah, ini dia ularnya. Jadi kalau sepintas mungkin akan sama dengan ular Trimeresurus punisius. Jadi si Craspedocephalus ini atau si andalasensis viper pohon Sumatera ini dia juga sama, merupakan jenis ular viper pohon yang berbisa tinggi, ditemukan di Sumatera, memiliki karakteristik fisik yang sangat mirip dengan Craspedocephalus punisius. Oke teman-teman. Lalu di sini juga memiliki beberapa ciri, termasuk jumlah sisik pada bagian punggung, perut, dan anal yang seringkali membuat keduanya ini sulit dibedakan tanpa pemeriksaan taksonomi yang mendalam. Ular ini juga mencapai panjang 870 mm, warna punggung coklat terang atau coklat kemerahan dengan bercorak coklat tua samar. Bagian perut bercorak coklat dan lebih gelap dari punggung. Jadi lebih jelasnya lagi sih, kita coba lihat seksama aja gitu teman-teman, karena kalau dijelasin kayak gini susah gitu. Kita keluarin dua-duanya aja. Cuma posisinya ular viper si Andalas ini tuh karakternya bangsat banget. Beberapa kali juga nyetrek, terus karakternya juga nggak mau diem. Makanya kita coba handling harus hati-hati juga teman-teman. Oh, nah ini dia teman-teman, si Viper Andalas. Nah, tadi adalah ular yang si Viper Andalas teman-teman. Sedangkan ini yang saya buka, ini adalah Trimeresurus punisius. Bukan Trimeresurus lagi sih. Aduh, saya udah lama nggak ngebahas ular-ular, jadi kurang update gitu teman-teman untuk nama-nama ilmiahnya. Sekarang kan King Cobra juga udah berubah ya, bukan Ophiopagus hanah lagi, tapi kayaknya udah Ophiopagus bungarus kayaknya ya. Gitu. Jadi sudah jarang kita teman-teman untuk hal-hal nama-nama ilmiah ular-ular yang terbaru tuh saya belum update gitu. Masih yang zaman dulu aja. Nah, jadi yang udah saya buka ini ada 2 ular Viper punisius yang kebetulan coraknya hampir sama dengan yang Andalas tadi teman-teman. Nah, ternyata kalau si punisius ini dia
di bagian atas matanya itu kayak ada semacam kelopak teman-teman. Dan ini adalah salah satu ular yang sempat menggigit tangan saya dengan pemulihan yang cukup lumayan lama. Dia juga memiliki bisa hemotoksin yang sangat kuat teman-teman. Dan ular ini juga punya kamuflase yang sangat sempurna, berada di ranting-ranting dan daun-daun kering. Jadi ular ini juga merupakan ular viper pohon, kadang di bawah kadang di atas juga. Jadi dia menyesuaikan lingkungan sekitarnya teman-teman, untuk dia beradaptasi dan untuk dia berkamuflase. Nah ini jelas kita dapatkan di Jawa Barat. Tapi kalau yang Viper Andalas itu jelas-jelas dari Sumatera teman-teman, yang memang saya juga pas datang paketnya itu kok ini kayak Punisius gitu, padahal ternyata bukan. Dan perbedaannya adalah kita bisa melihatnya dari bagian atas matanya gitu. Kalau yang si Punisius ini ada kayak semacam halisnya gitu teman-teman, tapi kalau yang si Andalas itu nggak ada, lebih ke polos teman-teman. Tapi corak ini hampir sama, bahkan yang ini juga ada warna ke merah-merahan. Nah katanya itu kan Red Andalas gitu teman-teman, Viper Red Andalas. Padahal ini Punisius juga ada yang warna corak merahnya juga teman-teman. Oke, lihat teman-teman, ini kecil-kecil mengerikan. Taringnya tadi sudah mulai kebuka teman-teman. Ini ngeri banget sih asli. No. Anjir, nancem sih baru. Bisanya tuh. Tuh benangnya. Ini saya pegangnya juga teman-teman ngeri banget, soalnya tariknya benar-benar panjang coy. Oke, saya coba pegangnya. Dua ular viper yang hampir sama tapi jelas berbeda. Nah ini kalau ini benar kelihatan nih antara mata, pupil matanya nih tuh. Kalau yang si Punisius tuh ada kayak halisnya, kalau yang si Andalas ini nggak punya teman-teman. Tuh lihat. Benar-benar mengerikan sekali. Saya pegang ular viper dengan kondisi pakai tangan kosong kayak gini nih. Oh. Ayo perbedaan Panona tuh Dot. Ayo. Nah ini teman-teman lihat, kalau yang ini si Punisius tuh punya halis di bagian atas, kalau yang ini enggak ada. Tapi kalau dari segi sisik lebih gede apa ya? Dari depan tuh, dari depan juga hampir sama sih sebetulnya. Ay. Nah. Oke teman-teman, ini saya sudah pegang keduanya. Yang jelas ternyata ular ini memiliki perbedaan ya teman-teman. Walaupun sama-sama ular yang berbisa tinggi, ular viper, tapi jelas berbeda. Oke, kita coba masukkan lagi. Oke, lihat teman-teman, ini adalah ular ketiga yang saya bawa. Jadi ini ular yang kemarin terakhir kita dapatkan bersama si Kang Aden. Dan ini prediksinya lagi gendong telur teman-teman, karena yang pertama berat, terus perutnya juga buncit teman-teman. Wow. Trimeresurus albolabris, sama juga ular viper pohon yang memiliki bisa hemotoksin yang sangat kuat. Nah kalau ini justru lebih apa ya teman-teman, untuk warnanya jelas berbeda, tapi kandungan bisanya sama hemotoksin. Jadi dia juga adalah tipikal ular yang memangsa burung, terus tikus, serta kadal-kadal kecil.
teman-teman, jadi itu adalah profil ataupun detailing dari si ular Trimeresurus albolabris atau si ular bungka. Dan ular viper tersebut itu sudah pernah menggigit saya juga. Jadi dari beberapa jenis ular viper itu yang saya hindari dan paling tidak mau itu jenis kalau Selachia rhodostoma atau viper tanah, karena itu hematoksinnya sangat-sangat kuat. Tapi kalau untuk ular-ular ini sama juga kuat, tapi jarang sekali ada yang sampai ke fase nekrosis atau ke fase yang lebih parah gitu teman-teman. Dan dari ular-ular ini tentunya kita juga harus waspada, karena mereka ini berada di dekat-dekat dengan aktivitas kita teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Jadi dari ketiga viper ini, yang dua tadi hampir sama tapi jelas berbeda. Dan ternyata kesimpulannya ada beberapa jenis-jenis ular viper yang sebetulnya masih banyak juga yang ingin saya perlihatkan buat teman-teman. Kadang ada juga yang membuat saya itu masih pengen ngebahas, karena ada beberapa video yang apalagi di daerah Thailand ataupun Vietnam, ada ular viper yang sampai digigitkan sengaja ke orang yang memiliki penyakit. Nah itu saya pengen bahas, jadi belum sempat. Nanti mungkin next kita akan coba bahas ular tersebut. Itu masih sama jenis ular viper, tapi yang kemungkinan banyak beberapa orang yang menganggap bahwa ular itu tidak terlalu berbisa tinggi. Makanya ada beberapa orang yang memakainya untuk metode pengobatan. Tapi entah itu berhasil atau tidak, yang jelas di beberapa video saya sempat ada beberapa komentar juga yang pengen dibahas terkait ular tersebut yang digunakan untuk pengobatan orang yang memang ada di luar negeri teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan petualangan kami selanjutnya.